Raja Zulkarnain dan Raja Sulaiman adalah sejarah yang berulang. Raja seluruh bumi, dari timur sampai barat ada 4 orang, 2 mukmin dan 2 kafir. 2 mukmin, Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. 2 raja kafir, Bukhtansar dan Namrud bin Hanan. Kita tidak menciptakan teknologi, tapi kita diwarisi keajaiban sihir, sains, dan teknologi di zaman Raja Zulkarnain dan zaman Nabi Sulaiman seperti sejarah yang terulang kembali. Raja Zulkarnain dan Sulaiman adalah 2 sosok hebat yang pantas dijuluki Raja Bumi yang beriman. Hal ini dikarenakan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan keserupaan antara zaman Zulkarnain dan zaman Nabi Sulaiman yang sulit untuk diabaikan. Mereka adalah sama-sama Raja Bumi pada saatnya masing-masing. Berikut 12 poin yang menguatkan statement bahwa kedua sosok tersebut adalah Raja Bumi yang beriman. 1. Membangun sebuah bangunan atau tembok yang paling terkenal dalam sejarah manusia. Zulkarnain membangun tembok Yajuj-Majuj dan Nabi Sulaiman adalah seseorang yang membangun Baitul Maqdis. Dua-duanya memiliki orang terdekat yang ilmu tinggi dalam hal metafisika. Zulkarnain memiliki Nabi Khidir sedangkan Nabi Sulaiman memiliki Asif bin Barhiyah, pemindah singgasana Ratu Balqis. Jejaknya dalam Al-Quran sama-sama disebut orang yang berilmu. 3. Sama-sama tidak mewariskan kerajaan secara zahir. Keduanya dikenal sebagai pendiri tembok dan sebuah kerajaan, namun sampai saat ini belum ditemukan bukti peninggalan keduanya, sehingga hal ini sering dijadikan kontroversi oleh golongan skeptis yang meragukan keberadaannya. 4. Pengembara lintas nalar. Zulkarnain dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Nabi Sulaiman berkendara dengan angin. Insya Allah ini bukan yang dimaksud dengan angin dari sisi sains. 5. Dikaruniai keilmuan yang tinggi. Zulkarnain memiliki ilmu yang tinggi dalam metalurgi, kemistri dan ilmu asetoris lainnya. Sedangkan Nabi Sulaiman juga memiliki ilmu yang tinggi, selain metalurgi yang diwarisi oleh Nabi Daud bapaknya, pada zaman Nabi Sulaiman juga sudah memahami teknologi sains dalam ilmu frekuensi dan salah satunya menaklukkan angin. 6. Raja yang adil dan bijaksana. Zulkarnain, sebagaimana kita ketahui keadilannya diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, sedangkan Nabi Sulaiman disebutkan di dalam Al-Quran bahwa pada saat Nabi Daud masih hidup, ada seseorang yang mengadu bahwa kebun anggur miliknya telah dirusak oleh kambing-kambing. Kemudian Nabi Sulaiman disebutkan memberi keputusan pada permasalahan tersebut dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 78, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. 7. Mempunyai posisi yang spesial di mata Bani Israel. Zulkarnain memiliki posisi yang sangat penting sebagaimana dijelaskan dalam kisahnya. Sedangkan Nabi Sulaiman adalah salah satu tokoh pusat dalam tradisi Yahudi yang memiliki aspek keagamaan, kebangsaan, dan politik. Dia dipandang sebagai perlambang puncak zaman keemasan Israel merdeka, juga sumber kebijaksanaan peradilan dan agama. Dalam Talmud, Sulaiman merupakan salah satu dari 48 nabi dan dia juga diyakini sebagai penulis 3 kitab dalam Tanah dan Alkitab. 8. Bertemu secara tidak langsung dengan makhluk yang akan muncul pada akhir zaman. Zulkarnain menemui Yajuj-Majuj, dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 94, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yajuj-Majuj itu makhluk yang membuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Sedangkan Nabi Sulaiman, dalam Al-Quran Surah Asy-Syad ayat 34, dan sungguh, kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya, sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia bertobat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan makna dari ayat ini, yaitu, dan kami jadikan di atas singgasananya dia sesosok tubuh yang mirip dengan dia. Mereka menyebutkan bahwa sosok tubuh itu merupakan setan yang menyerupai Nabi Sulaiman. Syekh Imran Husin mengartikan bahwa sosok ini adalah Dajjal. 9. Punya kemampuan berkomunikasi yang tinggi. Zulkarnain, dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 93, hingga ketika dia sampai di antara 2 gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Sedangkan Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan binatang, dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 16, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa buruk dan kami telah diberi sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." 10. Telah dilegitimasi ilmunya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain pada surah Al-Kahfi ayat 84, sungguh, kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk menggapai sesuatu. Dan untuk Nabi Sulaiman, dalam Al-Quran surah Asy-Syad ayat 35, ia berkata, "Ampunilah aku Tuhanku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi."
Dan Quran Surah Asy-Syadd ayat 40, dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Kemudian di dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 15, dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Diperkuat dengan Al-Quran dalam Surah Al-Anbiya ayat 79, dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman akan hukum yang lebih tepat dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tunjukkan burung-burung dan gunung-gunung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 81, dan kami tunjukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 82, dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. 11. Terusir karena fitnah. Keduanya pernah merasa dalam posisi terendah dalam hidupnya, walaupun mereka masing-masing adalah seorang raja bumi. Zulkarnain, dia terusir dari kerajaannya karena mengalami fitnah dari pendeta padang pasir. Sedangkan Nabi Sulaiman adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan cincin pada Sulaiman yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan mangsa jin dan binatang. Namun suatu hari, setan bernama Syar menyamar menjadi Sulaiman dan mengambil cincin tersebut, sehingga Sulaiman terusir dari istana dan hidup terlunta-lunta selama 40 hari. Setan tersebut kemudian membuang cincin tersebut ke dalam laut, dan ikan pun memakannya. Seorang nelayan menangkap ikan itu dan nelayan tersebut menghidangkan ikan itu kepada Nabi Sulaiman untuk dimakan. Setelah mendapatkan kembali cincinnya, Sulaiman mendapat kekuatan dan kekuasaannya kembali. Terusirnya Sulaiman selama 40 hari disebabkan karena ada istrinya yang melakukan penyembahan kepada berhala di kediamannya selama 40 hari, meski Nabi Sulaiman sendiri tidak mengetahuinya. 12. Perbendaharaan kalimat yang sama. Antara Zulkarnain dengan Nabi Sulaiman sebagai hamba Allah yang sangat bersyukur dan mengembalikan kekuatannya itu bukan sebagai kebanggaan pribadi melainkan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulkarnain dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi, dia berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya dan janji Tuhanku itu benar. Dan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40, ketika dia melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya.